What has taken place in Gaza are clear violation of international humanitarian law, and failure to act may equal to complicity. We must also call out double standard in the application of international law, which seriously undermine the sanctity of the law itself. Indonesia therefore supports efforts to ensure accountability of Israel at various relevant forums, including the International Court of Justice. Indonesia telah menunjukkan dukungannya terhadap Mahkamah Internasional dalam menuntut Israel untuk melakukan gencatan senjata di Rafah. Always relied on the support of Indonesia, and Indonesia has been consistent in making publicly their support for Palestine. Namun, Israel menolak tuntutan ini dan bahkan mengancam Indonesia agar tidak mencampuri urusannya. Meski demikian, Indonesia tetap berpendapat bahwa konflik di Palestina harus segera dihentikan. Penindasan terhadap warga Gaza yang tidak berdosa adalah hal yang harus diperjuangkan oleh seluruh negara Islam. ولا أي حاجة هناك وكانت اليهود بتقصف مكان من مكان ورجعنا لمستشفى شهداء الأقصى من كتر القصف والطخ اللي كان علينا. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, sudi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tidak salah paham, dan dapat memahami isi dari video ini. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berbicara atas nama mereka yang tidak bisa berbicara. Pemerintah Indonesia telah berulang kali mengecam tindakan Israel dan mendesak komunitas internasional untuk melakukan hal yang sama. Indonesia percaya bahwa perdamaian hanya dapat dicapai jika semua pihak menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional. Namun, Israel tampaknya tidak peduli dengan tuntutan internasional ini. Mereka menolak gencatan senjata dan terus melakukan serangan terhadap warga sipil di Gaza. Lebih jauh, mereka bahkan berani mengancam Indonesia, negara yang jauh dari konflik ini, hanya karena berusaha melakukan yang benar. But this is not really the first time that he says that. Now he's saying it openly, clearly, that he has undermined the Palestinian state for a long time and that he's against the two-state solution. Ancaman Israel ini tidak membuat Indonesia mundur. Sebaliknya, ini hanya memperkuat tekad Indonesia untuk berjuang bagi keadilan bagi rakyat Palestina. Pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan, karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Indonesia tidak akan diam dan membiarkan penindasan berlanjut tanpa hukuman. Mereka akan terus mendesak Mahkamah Internasional dan komunitas internasional untuk bertindak. Indonesia percaya bahwa perang tidak pernah menjadi solusi. Perang hanya akan menimbulkan penderitaan dan kematian. Itulah sebabnya Indonesia mendesak Israel untuk menghentikan serangan mereka dan mencari solusi damai untuk konflik ini. Namun, Israel tampaknya tidak mendengarkan. Mereka terus melakukan serangan dan menolak tuntutan untuk gencatan senjata. Mereka bahkan berani mengancam negara lain yang mencoba mencampuri urusan mereka. Tapi Indonesia tidak takut. Mereka tidak akan dibiarkan diintimidasi oleh ancaman Israel. Mereka akan terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian bagi rakyat Palestina. Indonesia percaya bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Tidak peduli seberapa jauh mereka dari konflik, mereka harus berdiri dan berbicara melawan penindasan. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Itulah sebabnya Indonesia terus mendukung Mahkamah Internasional dalam upaya mereka untuk menghentikan penindasan di Gaza. Namun, dukungan ini tidak cukup. Indonesia tahu bahwa mereka harus melakukan lebih dari sekadar berbicara. Mereka harus bertindak. Mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka serius dalam upaya mereka untuk menghentikan penindasan. Itulah sebabnya Indonesia terus mendorong komunitas internasional untuk bertindak.
Mereka mendesak negara-negara lain untuk bergabung dengan mereka dalam mendukung Mahkamah Internasional. Mereka percaya bahwa jika lebih banyak negara yang berdiri bersama mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk berhasil. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Israel terus menolak tuntutan untuk gencatan senjata dan terus melakukan serangan terhadap warga sipil di Gaza. Mereka bahkan berani mengancam negara lain yang mencoba mencampuri urusan mereka. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Tapi Indonesia tidak akan menyerah. Mereka tidak akan dibiarkan diintimidasi oleh ancaman Israel. Mereka akan terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian bagi rakyat Palestina. Indonesia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Mereka tahu bahwa mereka mungkin akan menghadapi lebih banyak ancaman dan tantangan di jalan. Tapi mereka siap untuk itu. Mereka siap untuk berjuang bagi mereka yang tidak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan proses solusi dua negara. Indonesia percaya bahwa penindasan terhadap warga Gaza adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mereka percaya bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, tidak peduli seberapa jauh mereka dari konflik. Itulah sebabnya mereka terus mendukung Mahkamah Internasional dalam upaya mereka untuk menghentikan penindasan di Gaza. Namun, dukungan ini tidak cukup. Indonesia tahu bahwa mereka harus melakukan lebih dari sekadar berbicara. Mereka harus bertindak. What has taken place in Gaza are clear violation of international humanitarian law, and failure to act may equal to complicity. We must also call out double standard in the application of international law, which seriously undermine the sanctity of the law itself. Indonesia therefore support efforts to ensure accountability of Israel at various relevant forums, including the International Court of Justice.